Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini terkait dengan sabu seberat 1 ton, kini kita bergabung dengan Kombes Pol Argo Yuwono selaku Kabid Humas Polda Metro Jaya. Ya, selamat siang Pak Argo. Bagaimana update terkait dengan pengungkapan sabu seberat 1 ton ini? Ya, tentunya setelah kemarin sudah kita lakukan ya, kita mengadakan ke TKP dengan Bapak Kapolda, dan Bapak Kapolda sudah menyampaikan beberapa kegiatan yang akan dilanjutkan ya dengan adanya kegiatan penyelidikan. Ya, tentunya untuk barang bukti sudah ada di Polda Metro Jaya. Kemudian kemarin tersangka ada yang sakit, sudah kita obatkan di Rumah Sakit Kramat Jati, dan sekarang sudah kita rawat jalan ke Polda Metro Jaya. Ya. Kemudian juga dari kegiatan itu ada pelaku ya, pelaku yang kemarin sudah kami sampaikan, ada 4 pelaku, yaitu yang satu sudah tewas, kemudian yang satu kita tembak kakinya, kemudian yang satu sudah kita tangkap, dan yang satu DPO ya. Jadi yang DPO ini kemarin sudah kita temukan, tapi kita masih belum mendapatkan kronologisnya. Ya, terpenting kita sudah mendapatkan, nanti update selanjutnya akan kami sampaikan. Dan tentunya dari penyidik Polda Metro Jaya, Direktur Narkoba juga kerjasama dengan Polda Banten nanti ya, untuk mengungkap maupun untuk melakukan penyelidikan berkaitan dengan apa yang telah dilakukan penangkapan kemarin. Baik itu nanti ingin mengidentifikasi berkaitan dengan hotel dan sebagainya di situ. Ya, lalu Pak Argo, apakah langkah preventif dari pihak kepolisian untuk mencegah hal ini terjadi, mengingat ini adalah penemuan yang terbesar begitu di Indonesia? Ya tentunya kan kita tetap koordinasi dengan instansi yang lain dan kepada masyarakat ya. Kalau kita mengingat bahwa batas garis luar dari pantai ini panjang sekali ya, pengawasannya juga belum maksimal, dan kita juga masih belum bisa mengawasi seluruh garis pantai itu ya, garis pantai yang ada di Indonesia ini. Tentunya kita tetap memerlukan kerjasama dengan masyarakat ya, dengan instansi terkait, sehingga nanti kegiatan seperti ini bisa kita lakukan pencegahan, dan masyarakat pun kalau melihat ada kegiatan yang tidak dikenal, yang mencurigakan, untuk segera menyampaikan kepada pihak kepolisian. Demikian Mbak Ayu. Ya, terima kasih Pak Argo Yuwono selaku Kabid Humas Polda Metro Jaya. Narkoba telah menjerat jutaan warga negara Indonesia sejak beberapa tahun terakhir. Ya, meski Presiden Joko Widodo telah menyatakan Indonesia darurat narkoba, namun upaya pemberantasan narkoba masih dirasa sulit lantaran totalitas semua elemen dalam menanggulangi narkoba masih dirasa belum optimal. Presiden Joko Widodo menegaskan, Indonesia saat ini sudah memasuki darurat narkoba. Untuk itu, semua elemen negara dan bangsa harus bersatu dan bersama-sama memberantas barang haram tersebut. Kepala Badan Narkotika Nasional Budi Waseso menyatakan, narkoba yang masuk ke Indonesia jumlahnya hingga kini telah menembus ton-tonan dengan 72 jaringan aktif. Menurut Buas, setiap jaringan narkoba bisa bertransaksi hingga 3,6 triliun rupiah. Sejauh ini, BNN sudah berhasil mengidentifikasi 11 negara yang terlibat dalam rantai penyuplai narkoba ke Indonesia. Namun biasanya, suplai itu menggunakan 2 negara sebagai transit, yakni Malaysia dan Singapura. Fakta itu membuat BNN menduga adanya perang proksi terkait narkoba di Indonesia. Disinyalir ada negara yang berusaha melemahkan Indonesia lewat pembiaran atas suplai narkoba yang bermuara ke Indonesia. Selain disuplai dari luar negeri, narkoba di Indonesia juga diproduksi di dalam negeri. Uniknya, meski kekuatan jaringan narkoba begitu besar, Buas mengaku BNN seperti bekerja sendiri. Sebab meskipun Presiden sudah mengatakan Indonesia darurat narkoba, namun tidak semua pihak yang mau berbuat untuk memberantas narkoba. Menurut Buas, selayaknya semua elemen pemerintah memang harus berperan, termasuk masyarakat dan media massa. Budi Waseso mengaku BNN sedang menyiapkan alternatif development program sebagai grand design untuk membangun sistem pelibatan semua elemen dalam pemberantasan narkoba. BNN menyatakan jumlah pengguna narkotika pada tahun 2015 lalu diperkirakan
telah mencapai 5,8 juta jiwa. Dan pada tahun 2014 lalu diperkirakan dalam satu hari sebanyak 50 orang tewas akibat narkoba. Tim Liputan, Berita 1. Penggagalan upaya penyeludupan 1 ton sabu ke Indonesia merupakan hasil penyelidikan polisi selama 2 bulan terakhir. Polisi telah mencari keberadaan para pengedar asal Taiwan tersebut sejak mendapatkan informasi dari polisi Taiwan soal rencana pengiriman narkoba ke Indonesia. Dan berikut adalah kronologinya. Persembahkan oleh Pemirsa, tim gabungan Ditres Narkoba akhirnya berhasil menangkap 1 orang lagi pelaku penyelundupan 1 ton sabu berinisial HY yang sebelumnya sempat melarikan diri. HY diketahui berperan sebagai carrier atau pembawa barang bukti 1 ton sabu ke dalam mobil dalam aksi penyelundupan. Dir Narkoba Polda Metro Jaya Kombes Pol Niko Afinta mengungkapkan peran HY dibutuhkan karena barang bukti tersebut sengaja ditenggelamkan ke dalam laut lalu ditarik menggunakan perahu karet ke Pantai Anyer sebelum akhirnya kemudian diangkut ke mobil. Modus ditenggelamkannya barang bukti ke dalam laut untuk mengelabui petugas kepolisian. HY ditangkap pada Kamis sore setelah adanya informasi dari masyarakat yakni supir bis pariwisata yang akan ditumpangi HY. Dari HY, petugas menyita sejumlah alat bukti berupa ponsel serta paspor yang akan digunakan untuk melarikan diri ke luar negeri. Kalau 20 kilo, apa duduk Pak? Diangkat Pak. Oke. Minggir barang bukti ini. Nah, bahwa tersangka HY ini melarikan diri. Kemudian tim gabungan kami, Direktorat Narkoba dengan Polres Depok, bersama-sama dengan Polres Cilegon Serang, di backup oleh Polda Banten, berhasil menangkap tersangka HY pada pukul 16.30 pada saat HY ini ingin menaiki bis. Jadi bis yang dinaiki ini tapi bis bukan bis umum, namun bis pariwisata, sehingga yang bersangkutan tidak berhenti. Kemudian karena dipersembahkan oleh Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi atau PDTT Eko Putro Sanjoyo diperiksa KPK sebagai saksi. Saat di gedung KPK, Eko membantah terlibat dalam kasus suap pemberian predikat wajar tanpa pengecualian atau WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Eko mengatakan kalau ia tidak pernah mempengaruhi Inspektur Jenderal Kementerian Desa Sugito untuk menyuap auditor BPK. Ia bahkan menyatakan siap apabila diminta menjadi saksi dan konfrontasi di persidangan. Selain Eko, KPK juga memanggil Inspektur Jenderal Kementerian Desa dan PDTT Sugito dan Jarod Budi Prabowo selaku Kepala Bagian Tata Usaha dan Keuangan Itjen Kementerian Desa dan PDTT. Saat ini Sugito dan Jarod telah berstatus sebagai tersangka. Gini, untuk mendapatkan WTP itu sebetulnya tidak perlu jenius atau tidak perlu harus kerja eks. Asal kita sesuai dengan waktunya, sesuai dengan apa yang dicatat, harusnya WTP gitu. Nah, kemarin sebelumnya kita belum WTP kan banyak serah terima tidak dilaksanakan, proses
tidak dicatat dengan baik. Nah, kita sekarang kan dibantu sama BPKP, dibantu sama semuanya, kita lakukan perbaikan. Makanya kementerian saya kan perbaikannya termasuk salah satu yang paling. Dan untuk mengetahui perkembangan terbaru terkait penyelundupan 1 ton sabu-sabu di kawasan Anyer, Banten, kita bergabung dengan Bernadetta Daniar di Polda Metro Jaya. Ya, silakan Bernadetta dengan laporan Anda. Baik, Lovi, tim gabungan Polda Metro Jaya telah mengamankan barang bukti seberat 1 ton sabu yang sudah ditangkap dari 4 pelaku narkoba asal warga negara Taiwan kemarin. Dan memang saat ini pihak kepolisian tengah melakukan penyidikan lebih lanjut lagi terkait jaringan narkoba dari Taiwan dan bagaimana narkoba tersebut bisa masuk ke Indonesia. Dan Lovi, untuk mengetahui bagaimana proses tahapan selanjutnya mengenai kasus narkoba seberat 1 ton ini, kita akan berbincang dengan narasumber kami yang memang sudah hadir pada siang hari ini. Selamat siang Pak Argo. Selamat siang Mbak. Pak, setelah mengamankan barang bukti seberat 1 ton ini, lalu dari pihak kepolisian sendiri, tahapan selanjutnya yang akan dilakukan dalam jangka waktu dekat ini apa, Pak? Ya, tentunya kepolisian nanti akan memeriksa meminta informasi kepada tersangka tersebut. Jadi nanti kita tahu dari mana barang itu, kemudian lewatnya jalur laut itu melalui mana saja, dan menggunakan kapal apa, ya. Kemudian caranya seperti apa, dia bisa sampai, kenapa yang ditunjuk ataupun yang disasar adalah di Pantai Anyer itu ya, padahal pengembangan daripada yang kasus yang dulu di Jakarta. Makanya kita tetap nanti akan menanyakan di situ, kira-kira itu sejauh itu, dan kemudian biar kita tahu. Dan kemudian juga ada orang-orang siapa saja yang membantu selama ada di Indonesia. Kemudian juga nanti kita akan melihat juga, memeriksa kemana saja dia selama ini ya. Di Indonesia itu kemana dia tujuannya, karena dia juga sudah bisa mendapatkan mobil rental di situ, dan dia juga bisa nyetir sendiri. Kemudian kalau kita melihat bahwa orang di negara Taiwan sana itu kan setir mobil kan di sebelah kiri, tapi dia 2 fasis di sebelah kanan, dia udah nyetir di situ. Itu kan perlu nanti kita dalami kembali. Hal yang seperti inilah perlu patut kita curigai juga. Dan nanti kita cari, kita tanyakan kira-kira seperti apa sih selama menunggu barang itu, keberadaan di Indonesia seperti apa di situ. Pak, komplotan dari tersangka yang ditangkap kemarin ini apakah memang menjadi bagian dari jaringan narkoba di Taiwan, dan bagaimana jaringan narkoba di Taiwan di Indonesia ini apakah sudah sangat kuat, Pak? Jaringan itu pasti terputus-putus ya. Namanya narkoba tidak mungkin dari atas sampai bawah akan terurai semuanya. Putus-putus semua. Jadi misalnya dari orang yang menerima barang ini tidak tahu dengan siapa yang ngirim. Nah, kemudian dia pun dengan yang membawa lewat kapal pun dia tidak kenal juga, tidak tahu. Ya semuanya terputus-putus. Tapi kita tunggu saja bagaimana nanti cara penyelidikan pihak kepolisian ya. Selama ini sudah keberhasilannya sudah tidak kita ragukan lagi ya. Hampir semuanya kita melakukan penyelidikan bisa mengungkap semuanya itu. Wilayah laut ini memang saat ini sering digunakan oleh bandar narkoba ya Pak untuk masuk menyelundupkan barang haram tersebut ke Indonesia, Pak. Ya garis pantai Indonesia kan luas sekali. Yang mengawasi siapa? Iya toh? Ya tentunya polisi mau ngawasi pantai, nggak mungkin ya di situ. Pasti kurang ya. Jadi misalnya masyarakat juga harus kita terlibat ya. Kemudian juga lembaga terkait kira-kira seperti apa pengamanan pantai itu. Jangan sampai nanti pantai-pantai yang kosong penghuni itu digunakan untuk sarang-sarang seperti ini. Jadi ini harus perlu kita komunikasikan seperti apa untuk mengamankan garis pantai Indonesia yang terlalu luas itu. Baik, terima kasih Pak Argo atas informasinya. Kami tentunya menunggu bagaimana kelanjutan dari kasus ini. Dan Lovi, memang saat ini kita masih menunggu bagaimana kelanjutan dari proses penyelidikan. Nantinya pihak polisian tidak hanya mendalami bagaimana jaringan narkoba dari Taiwan bisa masuk ke Indonesia, tapi juga akan mendalami lagi bagaimana keterkaitan dari pelaku dan juga hubungannya dengan beberapa warga di Indonesia seperti pemilik restoran ataupun hotel yang digunakan sebagai tempat transaksi dari narkoba seberat 1 ton tersebut. Demikian Lovi, kembali ke Anda. Baik, terima kasih Bernadetta Daniar melaporkan langsung dari Polda Metro Jaya.